Ya, selamat malam. Gimana kabar kalian? Malam, Pak. Sehat? Vin, sehat, Vin? Sehat, Pak. Oke, ya, jangan lupa ya, proyeknya. Oke, sebelum kita mulai, sudah ada yang siap proyeknya? Proyek akhirnya? Ada yang sudah siap? Ini ada yang sudah siap? Halo? Belum, Pak. Belum. Renggi, kamu buat apa? Yang Donald Trump sama itu, Pak. Politik. Untuk kecerdasan buatan? Yang politik, Pak. Yang politik? Yang Donald Trump, kelompoknya Romi. Kelompok Romi. Proyek AI-nya, Artificial Intelligence, kelompok Romi kan untuk ini kan? Donald Trump yang itu. Donald Trump yang data mining, lupa. Data mining gitu kan. Yang ini, yang AI-nya. Halo? Ya, Pak. Ya, gimana proyek kamu? Udah bisa diupload? Belum, Pak. Belum. Yang lain gimana? Sehat-sehat semua? Yang lain sehat? Sehat, Pak. Sehat. Gimana Rizky? Amankah? Project saya atau badan saya? Semua dua-duanya lah. Biar Badan bisa wisuda saya kan? sehat. Kalau Sehat. project saya tinggal bikin laporannya sih, Pak. Ya, laporannya ini aja, nggak usah terlalu ini ya. Yang penting pokoknya laporan standar biasa aja gitu. Nggak usah formal-formal ya. Soalnya saya Oke, lihat Pak. dari proyeknya ya, sama source code-nya gitu. Kecuali kita mata kuliah yang lain, oke lah. Kan kita kan mata kuliahnya kan artificial intelligence ya. Jadi yang proyek yang AI-nya itu yang utamanya. Oke, Oke, Pak. Siap. kita masuk ke pertemuan ke-14. Ini ya, masih tentang deep learning. Di pertemuan ke-14, siapa tahu nanti bisa untuk referensi skripsi ya, pakai deep learning gitu. Soalnya jarang mahasiswa yang pakai deep learning ya, atau untuk machine learning pun jarang ya. Jadi siapa tahu dengan saya ngasih review-review nanti bisa untuk bahan skripsi. Oke, kita mulai. Oke. Jadi di chapter 14 kita bahas tentang automatic speech recognition. Ya. Jadi ini bisa salah satu untuk referensi skripsi ya. Contohnya kalau mau buat metode pembelajaran bahasa Jepang ya. Terus nanti istilahnya kita bisa cocokkan suaranya. Ini suaranya sudah sesuai atau belum? Itu kita bisa pakai metode ASR ya, automatic speech recognition gitu. Jadi di sini ini yang berhubungan dengan suara. Oke ya, salah satu nanti siapa tahu kalian semua itu berminat untuk skripsinya tentang ASR ini ya. Karena ini gampang ya, kita bisa pakai kombinasi pakai Google bisa juga ya. Kita pakai Google aja combine pakai suara kita sama Google ya. Nanti bisa untuk skripsi. Oke. Di contohnya untuk project ini itu salah satunya itu untuk Google ya, untuk Google Translate itu udah menggunakan ASR karena ini salah satu pengembangannya punya Google ya. Kalau kita buat istilahnya ngetik ya untuk otomatis atau kita bisa merintah komputer untuk ngetik dengan suara kita. Bisa ya. Contohnya ada di YouTube yang materi ini
Itu sudah saya kasih contoh punyanya Google ya. Itu salah satu bisa juga kalau ada juga yang mau ngembangin ya. Kalau di Mac itu bisa pakai Siri ya, punyanya Macintosh. Oke. Selanjut, terus apa itu Automatic Speech Recognition atau SR itu salah satu ya teknik di deep learning. Oke. Ini untuk pengembangan jadi untuk visual audio. Jadi suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata-kata yang kita ucapkan. Bisa komputer, bisa software-nya. Tergantung dari apa yang kita buat. Contohnya punya Google ya, Google Translate atau Halo Google dan lainnya itu. Terus teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang kita ucapkan. Jadi kalau di Google pun kita setting juga ya, istilahnya kan ada pengenalan suara kita juga. Jadi supaya komputer itu mengenali kita. Oke. Yaitu salah satu itu adalah dengan digitalisasi kata ya, dan mencocokkan sinyal digital tersebut. Itu sinyal suara kita. Di Google Translate pun kita ada pilihan ya untuk apa yang asisten Google itu pakai bahasa Indonesia terus dengan suara kita. Terus di sini kata-kata yang diucapkan itu diubah bentuknya menjadi sinyal digital, yaitu dengan cara salah satunya itu merubah sinyal gelombang menjadi sekumpulan angka ya 1010 itu yang kemudian disusun dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Jadi, hasil dari identifikasi kata yang diucapkan itu dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai suatu komando untuk melakukan pekerjaan. Salah satunya itu adalah memberikan perintah ke Google. Terus, di ASR itu selalu berkembang ya. Ini adalah teknologi deep learning yang perkembangannya pesat. Beberapa tahun terakhir ini ngetren kali pengembangannya ya, apalagi Google gencar-gencarnya. Kalau dulu itu IBM, itu mengembangkan untuk ngatur perangkat komputernya. Dan saat ini teknologi makin canggih, terus aplikasi deep learning makin berkembang itu jadi itu sudah istilahnya hal yang umum ya, tidak mahal lagi. Oke. Contohnya seperti ini digambar. Jadi sinyal itu nanti dirubah itu jadi kata-kata. Oke, ini modelnya. Terus di sistem kerjanya ASR itu istilahnya mengubah sinyal ucapan menjadi kata-kata. Iya, sinyal dari kita nanti kan dia ada mikrofon itu mengerekam kita dan merubah jadi kata-kata. Jadi hasil akhirnya itu seperti kita mengetik ya. Jadi nanti orang ngomong otomatis nanti akan tampil di komputer. Itu di Google contohnya sudah ada. Terus di model ASR itu ada 4 generasi perkembangannya. Dia dari tahun 1950 sampai 1960 itu adalah generasi pertama. Jadi istilahnya generasi untuk pengembangannya. Terus second generasi itu dari tahun 1960 itu sampai 1970. Oke. Ini menggunakan untuk template matching ya. Terus generasi ketiga itu menggunakan statistical modeling. Itu dari 70 sampai 2000. Dan sekarang generasi terbaru itu menggunakan machine learning dengan deep learning-nya ya yang semakin canggih dan semakin bervariasi. Oke, ini contoh pertama sekali. Jadi dulu itu menggunakan istilahnya digital ya, masih analog digital. Jadi masih pakai bit. Istilahnya masih ini tahap generasi pertama ya pengembangannya. Ini modelnya seperti ini. Jadi masih elektronika ya, masih ini untuk tahap pertama pengembangannya. Terus dilanjutkan ada di generasi kedua. Oke. Jadi istilahnya generasi kedua ini pertama itu dirancang sama Atal dan Itakura ya ini. Jadi di sini istilahnya untuk merespon saluran suara vokal. Jadi di sini
pemrogramannya itu sudah dinamis dan dikenal itu dengan istilahnya dynamic time warping ya atau DTW. Itu untuk komunitas bicaranya. Terus semakin lama semakin berkembang, terus salah satunya itu yang mengembangkan adalah Sakue dan Chiba dari Jepang ya. Ini yang istilahnya untuk pengenalan kata yang terisolasi atau kata terhubung berdasarkan model DTW dan LPC. Ini generasi kedua. Dari generasi kedua, ini modelnya masih dalam bentuk sinyal, terus dilanjutkan ke generasi ketiga. Ya, generasi ketiga itu istilahnya di generasinya hidden Markov model ya. Ini. Jadi di sini ini udah menggunakan pemodelan statistik. Oke. Jadi istilahnya jalurnya HMM itu menjadi pendekatan untuk dominan dan ASR. Ini generasi ketiganya itu dikembangkan salah satunya itu IBM yang gencar dan sampai sekarang. Oke. Terus ada dari IDA itu tahun 1980 itu disebut dengan teks dan pidato. Ini modelnya. Terus selanjutnya itu dikembangkan lagi itu dengan proses yang IEEE ya. Untuk yang terkenal itu sebuah tutorial tentang model Markov berbunyi dan aplikasi dipilih dengan pengenalan suara. Ini masih generasi ketiga. Jadi modelnya ini untuk perhitungannya. Oke. Jadi ini untuk rumusnya untuk sinyalnya itu adalah Unified Speech Recognition Model. Jadi ini di sini ini yang dibaca itu nanti adalah untuk fitur ucapan, terus urutan kata-katanya, terus untuk probabilitas urutan kata. Oke, atau disebut dengan language modelnya. Jadi di sini itu memberikan probabilitas urutan fitur ucapan yang diberi kata urutan. Itu disebut dengan model Austic model ya. Ini rumus yang dipakai. Oke, kita nggak akan bahas rumus ya, kita pakai aja aplikasi yang sudah ada untuk referensinya. Oke, ini contoh untuk ilustrasi cara kerjanya HMM. Jadi ini seperti ini ya. Model ilustrasinya. Oke. Terus di generasi ketiga itu salah satunya adalah tentang improvisasi itu speaker adaptation, terus ada untuk noise reducement. Jadi di sini ini menggunakan parallel model untuk kombinasinya. Ada juga disebut dengan discriminative training ya. Jadi di sini ini ada minimum classification sama maksimum mutual information. Ini yang dipakai. Oke. Selanjutnya, ini proses deep learning ya. Dari generasi pertama sampai 2006. Ini modelnya. Jadi ini kalau seandainya dibuat, ini modelnya seperti ini. Oke. Selanjutnya di generasi sekarang itu generasi keempat itu kita sudah menggunakan deep learning. Jadi di sini di deep learning itu istilahnya kita menggunakan untuk salah satunya itu model unsupervised fashion, ada supervised training. Istilahnya kita training suara kita suruh paham baru nanti bisa dikontrol. Oke. Jadi di sini salah satunya itu menggunakan deep neural network ya untuk handle-nya. Oke, ini perkembangan yang terbaru dari untuk ASR. Jadi untuk pengontrolan audio. Oke. Terus di generasi keempat di deep learning itu ada jenisnya. Ada deep acoustic modeling, itu adalah kita menggunakan untuk feed forward neural network ya. Terus ada recurrent neural network yang seperti kemarin, tapi ini lebih istilahnya lebih kita menggunakan audionya. Oke. Terus ada juga kita menggunakan end-to-end neural network. Ini ya, ini untuk acoustic modeling. Sedangkan untuk language modeling itu hampir sama, itu menggunakan feed forward neural network. Terus ada recurrent neural network RNN ya, yang kemarin kita bahas. Itu untuk suaranya itu menggunakan word embedding atau nanti disesuaikan dengan logat sama
kata-kata yang digunakan dalam bahasanya. Contohnya kayak pakai bahasa Indonesia, kita setting bahasa Inggris ngomongnya itu nanti tulisannya itu belepotan ya, ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita untuk mengontrol komputer menggunakan bahasa Indonesia, nanti di aplikasinya Google-nya itu disetting bahasanya itu untuk Indonesia supaya mendeteksi ucapan kita. Oke. Ini contoh prosesnya untuk speech production modelnya. Ini seperti ini ya. Ini modelnya ya. Ini istilahnya untuk vokalnya kita, suaranya. Oke. Ini untuk modelnya, ini ya. Istilahnya model simulasinya. Ini untuk modelnya kalau seandainya kita modelnya istilahnya komputerisasi, ya. Jadi ada untuk frekuensi, ada time domainnya. Ini modelnya seperti ini. Jadi ada voice, ada unvoice, ada vokal, ada sinyal. Sinyal itu istilahnya gelombang suaranya itu yang ditangkap dan untuk mendeteksi kata-katanya. Oke. Terus ini ya, jadi apa sih suara yang dihasilkan? Oke. Karena masing-masing suara itu kan beda ya nada tekanannya gitu. Bagiannya suara jadinya istilahnya bisa di komputer itu tertulis otomatis sendiri bisa gitu. Itu kan perlu teknik untuk merubah dari sinyal audio untuk jadiin teks ya. Oke, ini contoh untuk frekuensinya ya, istilahnya untuk suaranya ya. Jadi istilahnya contohnya untuk suara laki-laki, oke, atau suara istilahnya yang anak muda gitu. Oke, vokalnya itu pasti beda. Oke. Ini untuk waveformnya ini ya. Ini jadi suara ini yang diproses di dalam algoritma deep learning itu nanti yang diimplementasikan dalam bentuk teks. Oke. Ini modelnya ya. Ini untuk model sinyalnya, pembacaannya. Oke. Terus ini model untuk GMM sama HMM untuk base speech recognition-nya. Oke ya. Istilahnya ada speech input ya, ada text output. Jadi dari suara kita nanti dirubah jadi tulisan otomatis nulis sendiri. Jadi di sini itu nanti ada fitur extraction ya, istilahnya di ekstraknya itu suara gelombang itu jadiin supaya teks ya. Dan nanti ada decoding network, ada dua ya, ada akustik sama language. Itu yang supaya untuk keluar hasilnya teks outputnya. Jadi ada trainingnya. Oke, ini modelnya ya. Ini untuk model akustiknya. Oke, ini contohnya ya. Ini untuk berubahnya. Oke. Terus ini untuk context dependent phoneme-nya. Oke. Jadi istilahnya modeling subtle acoustic ke characteristic given to acoustic context-nya. Ini pembacaannya ya. Untuk contohnya menggunakan DNN sama CNN system seperti ini. Oke. Terus di DNN akustik istilahnya untuk merubah itu ada dua. Itu ada hybrid DNN sama end-to-end DNN. Oke. Ini seperti ini. Ya. Oke. Terus selanjutnya ini bagaimana sih cara kerja untuk pengontrolan suara? Sebenarnya cara kerjanya simple ya, tapi deep learning-nya itu yang ribet prosesnya. Jadi istilahnya dari model tradisional di atas atau model akustik atau model pengucapan atau bahasa kita itu kan beda-beda tujuannya. Oke. Terus itu nanti menggunakan akustik pendekatan modelnya. Oke ya. Terus dari pendekatan model itu kan nanti dirubah sinyal. Terus apa sih untuk pronunciation-nya? Oke. Terus nanti di bahasanya itu apa? Baru nanti dalam bentuk tampilan gitu.
Jadi ini mau simulasi ya cara kerjanya. Cara kerjanya gampang, tapi di deep learning-nya yang agak ribet. Oke, jadi itu contohnya. Jadi untuk istilahnya pengontrolan suara itu sekarang yang terkenal itu adalah untuk Google ya. Oke, untuk istilahnya kayak ucapannya dan lain-lainnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, soal materinya. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Iya, ini salah satunya bisa untuk referensi skripsi ya. Jadi soalnya Pak, saya mau skripsi tentang pembelajaran bahasa, ya. Istilahnya untuk bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau bahasa daerah juga bisa ya. Jadi nanti kalau orang ngomong itu nanti kalau seandainya tidak sesuai, itu kan kita bisa koneksi ke Google ya. Itu nanti ada notifikasinya gitu. Oke ya. Jadi ini untuk chapter 14. Silakan. Yang lain, ada yang mau discuss atau mau ditanyakan? Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Pak, Ya, yang project untuk AI ini kan, jadi kita gimana ya, mau kumpul source code-nya semuanya, Pak? Atau gimana? kalau yang dikumpul itu source code sama videonya. Malvin, punya kamu sudah siap? Sudah siap? Untuk project akhirnya. Oke, halo. Putus-putus, Pak, di sini, Pak. Internetnya lagi lambat. Sama, di tempat saya juga putus-putus ya. Jadi, kalau seandainya suara saya tuh putus atau apa, ya mohon maaf ya. Saya sudah pakai dua ya, pakai yang Telkomsel juga problem, Indosat IM3 juga problem ya. Mungkin harus pakai Speedy kali baru lancar. Oke, silakan. Ada nggak yang mau discuss? Ya, silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, oke, saya sharing videonya ya. Oke ya, saya yang tidak bisa sharing ya contoh istilahnya untuk automatic speed recognition ya. Kayaknya internetnya problem. Nanti lihat aja ya, sudah saya sharing contohnya itu menggunakan Google ya. Itu contoh sederhana. Saya mau nampilin demonya pun internetnya lagi problem ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk hari ini kita tidak ada tugas ya, santai dulu. Kalian fokus aja sama proyeknya ya, supaya selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Malvin, proyek kamu sudah siap? Nanti kalau seandainya sudah siap, nanti saya buatin ini ya, di chapter 16-nya, itu supaya untuk upload untuk video atau ininya ya, filenya sama proyeknya. Oke, biar nanti saya upload ke YouTube ya, nanti kalian bisa istilahnya biar untuk proses penilaiannya untuk orang luarnya. Oke, silakan. Jangan lupa absen ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya. Pak, tadi katanya video kan, Pak? Videonya itu buat apa ya, Pak? Yang mana? Jelasin. Oh ya, katanya project akhir buat video kan, Pak? Ya, video itu cara kerjanya. Cara kerja programnya gitu. Iya, istilahnya demonya itu bagaimana sih, istilahnya tutorialnya penggunaannya gitu. Oh, oke, Pak. Oke. Ya, paham? Pak, kalau project saya sekedar execute gitu aja Pak, kayak yang kemarin, cuma Ya nggak webcam di apa-apa, run gitu aja. direkam, dibuatin videonya Ki. Oh, Kamu oke. rekamin aja, ceritain gitu kan, untuk deep learning-nya kan. Kamu kan pakai deep learning kan, ya Ki? OpenCV. Iya, seperti kemarin aja itu. Pakai OpenCV-nya punya ini kan, Python kan? Ya. Ya, gitu. Nanti kamu rekam Oke, aja, Pak. Bapak jelasin, Pak, ini contoh penggunaan deep learning, menggunakan OpenCV, terus ini saya untuk desain deteksi, nanti kamu rekam seperti kemarin, gitu. Kan sudah oke itu. Punya kamu udah siap kan, Ki? Ya itu sih Pak. Gitu Ya. aja. Kalau sudah siap, kamu buat videonya, nanti kasih ke saya ya. Nanti saya buatin untuk foldernya sama source code-nya ya. Jadi videonya itu biar orang luar atau saya pun lihat sekilas pun udah tahu. Oh ini model projectnya itu. Oke. Silakan yang lain. Ada yang mau didiskus atau ditanyakan ya? Atau tentang materi ini, siapa tahu nanti bisa untuk referensi skripsinya. Oke, istilahnya biar skripsi kita itu banyak ya, nggak itu aja. Oke. SPK ya. Siapa tahu kan bisa istilahnya sesuatu yang baru gitu. Silakan, ada lagi? Yola, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk keterangan 14, nggak akan saya kasih ini ya, tugas, supaya kalian bisa fokus untuk proyek akhirnya. Oke ya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Stefantinus, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, saya mau mandi. sebentar lah. Sabar guys, Oke, Pak. gila lu. Yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Untuk minggu ini nggak akan saya cek proyeknya. Jadi minggu depan kayaknya masih kuliah ya. Masih kuliah online. Jadi minggu depan saya mau, minggu depan pertemuan ke-15 ya. Berarti minggu depan wajib ngumpul proyeknya ya. Video sama proyeknya, pertemuan ke-16 baru nanti perwakilan kelompok kalian presentasi aja seperti ini sama saya ya. Ceritain Pak bahwa ini. Atau kalian buat PowerPoint ya, PowerPoint sama nunjukin proyeknya gitu. Oke, paham? Jadi hari ini tidak ada tugas, kalian fokus kerjain proyek, nanti minggu depan itu harus diupload ya. Oke, paham semua? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau seandainya masih bingung tentang materi ini, ada di e-learning ya. Udah saya buatin videonya sama PowerPoint-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan wajib harus selesai proyeknya. Saya tunggu ya di upload. Oke. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Salam, Pak.